Hai guys, welcome to my YouTube channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Ulfa. Nah, di sini adalah konten pertama saya di YouTube pribadi saya. Nah, selama kedepannya nanti mungkin saya akan mengisi konten YouTube saya dengan isian-isian tentang diskusi-diskusi ringan, sebenarnya diskusi-diskusi ringan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekeliling kita, permasalahan-permasalahan yang dekat dengan kita, dan juga nanti akan diisi juga konten YouTube saya dengan konten-konten food blogger dan juga traveling. Jadi jangan bosan-bosan untuk menonton YouTube saya. Oke. Di konten pertama saya ini, saya akan membahas mengenai permasalahan yang dekat di sekeliling kita, dekat dengan perempuan yang setiap bulannya kita rasakan, yang setiap bulannya kita hadapi dari para perempuan ini, yaitu menstruasi. Ya, saya di sini tidak akan berbicara sendiri karena saya kedatangan teman saya. Teman saya ini adalah bidan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Tanpa basa-basi nih, kita panggil teman saya ini. Kemon. Wow. Halo. Halo. Oh, kita social distancing nih. Oh iya benar, social distancing. Ya. Apa kabar? Aduh, kok kayaknya bagus banget ya, ada foto-foto, ada ini apaan ya? Kok ada waktu-waktu gitu? Oh iya. Jadi Ada jelasin nggak? ada filosofi sih sebenarnya dari filosofi. kamar saya yang mungil ini kan, kenapa saya dekor seperti ini kan? Gimana? Kalau dari lampunya sih sebenarnya ini karena kita anak perantau ya, saya kan jauh sekali dari orang tua. Jadi untuk menimbulkan mood booster dan juga menghilangkan rasa kangen itu, saya sebenarnya pasang foto-foto keluarga saya. Biar kangennya terobati gitu ya. Dan juga mood booster sih sebenarnya. Terus ini ada wishlist. Oh iya. Wishlist maksudnya apa? Ini sebenarnya daftar impian. Oke. Oh wow, banyak juga ya. Oh bukan, kalau ini activity. Tapi sebenarnya ini ya, yang impian ya. Ya, ini sebenarnya sih belum saya isi karena baru ya. saya pasang sih. Kalau ini daily activity setiap hari. Wow. Kalau wishlist ini semacam keinginan lah. Tapi saya Kapan-kapan percaya kita bahas ya wishlist itu kayak gimana sih biar iya. kita termotivasi untuk bisa membuat wishlist, untuk Betul. bisa termotivasi buat teman-teman ya. nih yang di luar sana mungkin yang pengen punya wishlist juga dan cara mencapainya seperti apa, mungkin bisa dimotivasi oleh Mbak Ulfa ya. Kok malah saya gitu ya Mbak ya? Oh iya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Ini prolog awal ya. Iya. Pasti Jadi pada kepo nih. aku siapa? Tiba-tiba muncul ya. Tiba-tiba Aku muncul siapa? siapa ini kan, sosok bidan dari mana ini kan? Wow, jangan terlalu membanggakan aku bukan siapa-siapa. Ya sebelumnya perkenalkan, ini teman saya yaitu Bu Bidan, namanya Asma. Dia kerja di kebidan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Boleh Iya. tahu rumah sakitnya apa Mbak? Teratai. Oh Teratai. Itu Jadi- lokasinya di Jakarta? Di Jakarta Timur, di Buaran. Oh di Jakarta Timur ya. Keseharian setiap hari seperti apa Mbak itu? Keseharian sih 12 jam kerja sehari. 12 jam kerja ya? 12 jam Luar kerja. biasa. 2 shift, ada yang pagi, ada yang malam. Kalau pagi jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Habis itu break istirahat. Besoknya juga kayak gitu. Wow, luar biasa ya berarti ya. Luar biasa banget, apalagi kalau misalnya piket malam dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi itu kan kita harus siap tuh, nggak tidur. Kalau ada pasien tiba-tiba datang terus melahirkan dan lain sebagainya, kita kan nggak tahu tuh waktunya orang melahirkan tuh jam berapa, dan dalam waktu yang seperti apa. Ya udah harus siap siaga. Berarti sudah terbiasa memegang pasien melahirkan. Iya, insya Allah. Dengan keluhan-keluhan kandungan dan yang lain-lain Iya. ya. Insya Allah ya. Cocok sekali memang saya mengundang teman saya ini di konten YouTube saya pertama kali ini, konten YouTube pertama, dan kedatangan tamu istimewa ya pastinya ya. Kak Asma, saya tuh tadi kepikiran ketika Kak Asma tadi bilang bahwa Kak Asma itu jam kerjanya 12 jam. Iya. Nah, apakah itu tidak mempengaruhi hormon-hormon menstruasi kakak setiap bulannya, Kak? Mempengaruhi sih,
pertama awal kerja itu aku ngerasa kayak harus menyesuaikan diri dengan lokasi kerja kan, dengan teman-teman yang baru, dan itu aku kayak telat mens loh. Oh ya? Bener, aku kayak merasa wow ada apa nih dengan diriku kok biasanya tanggal sekian aku udah mens nih, tapi kok makin mundur, makin maju ya, maksudnya enggak makin mundur kok kayak enggak mens. Sampai aku bilang sama temenku, kenapa ya, apakah aku ada masalah atau apa. Ternyata pas aku coba pikir-pikir, ternyata pas awal tuh sangat-sangat stres ya, maksudnya kita memasuki dunia kerja yang tempat baru itu sangat-sangat stres karena kita akan berusaha meredam emosi, terus kayak capek. Kita kan yang dulunya biasanya barbaran tuh, tidur seenaknya, bangun seenaknya, makan kapanpun kita bisa, tapi kalau pas sudah kerja tidur pun diatur, makannya diatur, pergaulannya pun diatur, jadi stresnya tuh makin kayak numpuk gitu loh. Makin meningkat ya. Kalau nggak bisa diolah dengan baik, itu bakal berefek ke kita, termasuk salah satunya ke menstruasi kita. Oh, pada menstruasi. Tapi sebelumnya Mbak Asma, saya ini masih kebingungan nih. Mungkin teman-teman juga pasti bertanya-tanya tentang menstruasi itu seperti apa sih Mbak Asma? Apa sih itu menstruasi? Dan menstruasi yang dikatakan menstruasi yang normal itu seperti apa? Tenggang waktunya seperti apa? Periodenya per bulan itu apakah sering ataukah jarang, atau 2 bulan sekali itu boleh, atau seperti apa? Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Mbak sama kita mungkin pelan-pelan dulu kali ya. Maksudnya kita mungkin bakal kasih tahu dulu nih dari menstruasi itu apa. Menstruasi itu kan kayak sebuah siklus yang perempuan alami setiap bulannya. Normalnya memang setiap bulan. Dan siklus yang ada itu kayak 28 hari dan 30 hari. Nah, kalau misalnya banyak orang nih yang 28 hari atau lebih, bahkan ada yang sampai lebih dari 28 hari. Nah, ini perlu dikaji juga. Kalau normalnya 28 hari terus ada yang lebih, ini pasti ada hal yang beda nih, ada masalah gitu. Normalnya sih emang 28 hari ya gitu. Jadi setiap bulannya nih 28 hari datang lagi, 28 hari datang lagi mensnya. Oh, kalau lebih dari 2 bulan itu yang harus itu periksa tadi ya? Iya, cek kalau misalnya ada apa. Kamu perlu kaji nih, aku kayaknya stres gak sih akhir-akhir ini? Aku kayaknya nutrisiku berkurang gak sih? Nggak baik gak sih akhir-akhir ini? Atau pola istirahatku yang nggak baik pada akhir-akhir ini? Itu perlu kamu kayak pilih-pilih nih, kenapa gitu. Nah, kalau misalnya kamu udah tahu penyebabnya apa, nah kamu bisa rubah tuh. Oh, rubah pola itu. Kalau memang udah berlebih baru ke dokter gitu. Iya, kalau misalnya kamu udah rubah nih, aku udah hidupku, tidurku udah bagus, makanku udah baik, terus stresku udah kayak aku bahagia aja. Nah, itu kamu perlu kayak pemeriksaan sih. Pemeriksaan. Gitu. Terus kadang-kadang itu Mbak, perempuan itu banyak yang menstruasinya itu lebih dari 1 minggu Mbak. Kadang itu bisa 2 minggu, kadang bisa 2 minggu lebih. Nah, yang saya tahu menurut agama kan memang kalau 2 minggu itu masih diwajarkan ya Mbak Asma ya. Selagi memang kalau lebih dari 2 minggu, nah itu namanya darah nifas ya kan? Iya. Bener nggak sih? 40 hari ya. 40 hari. Itu pun bagi ibu yang habis melahirkan ya. Nah, sebenarnya kalau dalam tinjauan medis nih Mbak Asma ya, kita berbicara masalah tinjauan medis, kalau untuk menstruasi yang lebih dari 1 minggu itu sebenarnya kenapa itu Mbak Asma? Maksudnya kan orang itu kan jarang juga, kadang 1 minggu, kadang juga saya pernah sampai 2 minggu. Nah, itu tuh secara tinjauan medis tuh kenapa? Karena stres atau apa gitu? Gini, jadi kalau misalnya 2 minggu secara Islam, di medis juga 2 minggu terkatain wajar. Nah, tapi kalau lebih dari itu, nah itu kita perlu tahu dulu nih masalahnya apa. Nah, di dalam rahim itu kan kayak ada masalah miom, ada kanker. Nah, itu juga salah satu penyebabnya. Kayak gitu, bisa terjadi menstruasi yang berkepanjangan. Ataupun pada kasus-kasus ibu hamil yang menggunakan KB. Nah, kalau misalnya dia suntik KB yang 1 bulan nih, tapi dia nggak cocok, nah dia biasanya bakal mengeluhkan menstruasi yang 1 bulan penuh. Oh gitu. Itu nggak cocok. Oh, nggak cocok. Bagi ibu-ibu kalau nggak cocok, mungkin gejalanya tadi ya. Iya, kalau misalnya punya gejala nih, misalnya pakai KB yang 1 bulan, ternyata dia mensnya sampai berlebih banget, itu perlu diganti sih. Kayak misalnya nimbulin jerawat itu. Mungkin topiknya kita nanti beda kali ya. Kesehatan itu ya. Kalau menstruasi yang sakit itu Mbak Asma seperti apa sih? Kadang karena tingkat sakit pada menstruasi pertama setiap individu itu berbeda-beda. Iya, benar. Setahu saya ya. Benar ya. Itu setiap orang kenapa? Apakah karena metabolismenya? Atau
Gimana? Iya, jadi kan menstruasi itu yang tadi awal aku sebutin pertama, menstruasi itu kan proses siklus yang setiap bulan dan itu proses meluruhnya. Jadi meluruh itu jadi kayak ada lapisan. Melepur gitu ya? Iya, jadi kayak ada lapisan, terus dia kayak terkelupas kayak kulit kita nih. Kan terkelupas tuh, ada daki-dakinya. Itu juga, jadi rahim kita itu ada proses meluruh, ngelupas ngelupas darah. bener. Simpel itu ngelupas. Nah, ngelupasnya itu kan pasti akan kayak ada gerakan-gerakan gitu loh, gerakan-gerakan untuk meremas-remas biar terkelupas. Nah, itu gerakan itu yang membuat jadi sakit. Nah, kalau misalnya kita merasa nih aduh sakit banget sampai kayak ada orang yang pingsan sampai nggak bisa beraktivitas sama sekali. Nah, itu kan ada kemampuan-kemampuan individu yang biasanya dia bisa mengendalikan menahan rasa sakitnya itu. Nah, aku dulu juga sering kayak gitu, tapi cara ngolahnya olahraga. Kalau saya makan Macam-macam sih. Ada yang pakai makan pedes-pedes, anget-anget. Ada juga yang minum soda dan kayak olahraga yang paling bagus sebenarnya untuk mengatasi itu. Tapi olahraganya nggak pada saat kita sakit menstruasinya, nggak, tapi sebelum. Jadi kayak sebelum menstruasi. Kita buat pola hidup kita tuh sehat. Iya, Jadi iya, olahraga gitu ya. itu akan mengurangi rasa sakit pas itu. Itu Gitu. berarti berpengaruh ya olahraga, memang Berpengaruh banget. memang hidup sehat gitu ya Mbak Asma ya, luar biasa ya. Hidup sehat mah yang sebenarnya yang paling inti ya, cuma kita tuh kayak menyepelekan kayak udahlah gitu. Kadang mager gitu ya, kadang dari aktivitas saya olahraga nih workout mager gitu, buktinya mager gitu kan. Nah, itu sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kita tuh kayak punya masalah dalam hidup kita, itu bersumber dari kita sebenarnya gitu. Betul, jadi kalau misalnya mau berubah, mau sehat ya harus dari dalam diri sendiri. Betul. Memang kalau berubah memang harus dari diri kita sendiri. Iya, semangat loh Pak. Oke. Gimana lagi? Terus itu Mbak Asma, kan ada mitos, bukan mitos sih Mbak Asma, teman-teman tuh kadang bilang kalau kamu sakit minum aja soda itu mengurangi rasa sakit. Nah, soda itu mengurangi rasa sakit apa nggak semakin membuat darah itu menggumpal atau berbahaya Mbak Asma bagi menstruasi? Oke. Jadi kalau soda itu sebenarnya bisa dikatakan berbahaya kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Misalnya yang terus menerus. Nah, soda itu kan kayak memaksa gitu loh. Jadi nggak alami gitu, nggak alamiah, dan itu akan bisa merusak dari reproduksi kita. Oh gitu. Iya, jadi aku nggak menyarankan ya? untuk misalnya dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya setiap mens nih minum, apalagi nggak mens pun diminum. Wah, aku nggak merekomendasiin. Aku bisa minum soda itu mungkin sekali sebulan kali ya, ataupun setahun bisa dihitung jari lah berapa kali minum soda. Luar biasa ya. Dan itu pun jumlahnya mungkin nggak sedikit gitu ya? Nggak begitu banyak gitu. Nah, untuk tadi Mbak Asma, kalau tiba-tiba kita menstruasi terus tiba-tiba rasa nyeri nih, apa yang harus kita lakukan? Tips apa nih, atau treatment apa yang bisa kita lakukan untuk sedikit mengurangi rasa sakit tanpa obat? Oh gitu ya, oke. Oke teman-teman, kalau misalnya bahas yang alami nih, banyak banget nih metode-metode yang bisa kita pakai. Nah, kalau misalnya ada produk-produk yang bisa kita minum untuk kayak pas menstruasi, boleh-boleh aja. Cuman kayak dilihat lagi gitu produknya, dia punya pengawet apa enggak, kayak gitu-gitu loh. Jadi itu harus kita perhatikan yang kayak gitu. Nah, itu kan akan berjangka panjang untuk kita juga kalau kita konsumsi ada pengawetnya, dan itu akan berpengaruh buat kita. Nah, kalau misalnya yang alami banget nih yang bisa kita buat di rumah, ada banget. Misalnya pas lagi nyari nih, bisa kamu pakai buat kompres air hangat. Oke, jadi airnya diangetin dulu, nggak terlalu mendidih-mendidih banget, taruh dalam botol, terus taruh dalam perut. Taruh di dalam perut gitu. Taruh di kayak dikompres gitu. Dikompres. Kalau misalnya pinggang juga boleh, kayak pas tiduran taruh aja botolnya di pinggang terus ditidurin gitu. Ditidurin situ. Itu akan sangat-sangat membantu sih untukku. Karena aku beberapa kali nyoba sih yang kayak gitu terus, dan itu berhasil. Itu berhasil. Ya berarti. Oke. Selain itu, apakah ada minuman-minuman yang bisa untuk membuat kita sedikit berkurang Mbak Asma rasa sakitnya selain tadi? Bisa sih kayak jeruk hangat. Ya. Sebenarnya yang hangat-hangat tuh bagus banget sih buat perut.
kalau lagi mens, dan itu akan mengurangi meredam nyerinya gitu. Meredam nyeri ya. Ada lagi Mbak Asma, Hmm. saya tuh masih kepikiran kenapa sih kalau saya lagi menstruasi itu kok mood saya sedikit naik turun ya Mbak Asma ya. Tapi kecenderungan mood saya tuh jadi naik. Jadi kalau Emosi ya Bu. emosi gitu loh. Ada Kenapa yang itu? agak gimana gitu, kayak wah bertanduk gitu. Tanduk langsung saya sedikit nyenggol itu kayak bacok apa gitu loh. Kenapa itu? Ada korelasi apa antara Mens. menstruasi dengan mood gitu? Oke, jadi menstruasi itu kan bukan hanya aktivitas dalam reproduksi kita juga, tapi ada permainan hormonal di situ. Oh ya. Jadi ada kayak penurunan hormonal di situ. Nah, yang membuat itu menjadi berpengaruh kepada emosi kita. Iya. Oh. Makanya orang kadang kalau lagi mens tuh, lu jangan ganggu gue, aku lagi PMS gitu kan. Berarti moodnya cenderung untuk naik berkali-kali lipat Iya, gitu ya? benar. Kalau semisal lagi sedih banget. Iya, Lagi kalau yang marah banget melankolis banget, kalau yang emang suka emosi, makin emosi banget gitu. Oh, berarti Orang yang sabar pun bisa jadi emosi. sangat sabar. Oh, bisa emosi. Bisa emosi. Jadi jangan ganggu orang yang lagi PMS ya. jangan. Hati-hati. Iya, karena hormonal itu Mbak, jadi hormonal itu bakal turun naik, dan itu akan benar. mempengaruhi emosi kita pada saat itu. Karena saya ngerasakin sendiri ya kalau lagi masak. Ih, apa sih ini? Ih. Iya, suka kalau ada yang kayak ini orang ngechat nih, apaan sih banyak banget. Lagi parkir kok susah banget. berat apa ini? Nah, itu sebenarnya kita kalau misalnya perempuan lagi mens, Iya. sadar diri. Oh, Gua lagi mens nih, gue harus kayak tahu kontrol diri. harus Sedang mengontrol ya. iya bener, kita lagi mens, jangan juga kalau lagi mens, gue lagi mens nih, gue harus emosi, ya jangan. Kita tahu kita mens, kita harus redam diri, dengerin musik, terus kayak bermeditasi, beryoga, ataupun stretching ringan itu membantu sih. Oh, begitu ya. Untuk kayak kita menjadi lebih rileks gitu loh, karena kan lagi mens tuh semua kayak sakit gitu loh, bayangin sakit gitu, pegal-pegal. Nah, itu harus di Tapi kalau lagi mens itu Mbak, Mm-mm. ini pengalaman pribadi ya Mbak ya. Gimana? Saya tuh jadi malas untuk olahraga gitu. Oke. Jadi bagaimana saya bisa merelaksasikan diri sedangkan saya sendiri malas sendiri untuk olahraga. Enaknya mager gitu. Iya, malas itu sebenarnya harus dilawan sih Iya. menurutku. Oh, iya. Maksudnya kalaupun Jadi kita malu. malas itu kan harus dilawan Mbak, nggak boleh kita kayak Jadi malu. terus-terusan gitu kayak Terus-terusan gitu ya. hanyut, aduh gue malas, idahlah, ya jangan gitu, harus gue lagi mens nih, harus olahraga, bangun. Jangan ditunda actionnya, harus segera dibangunin. Bangkit bergerak. Nih ya, para teman-teman yang perempuan di luar sana ya, yang mens atau apa, jangan magernya tuh dipelihara gitu. Kayak bangun, mandi, ya bersih-bersih, berseger. Kalau menurut Mbak ya, ini kan kalau menstruasi ini kan apa ya, tubuh jadi kayak berasa kotor gitu ya. Tapi sedangkan di sisi lain ada beberapa pepatah ya. Di sisi lain ada beberapa mitos yang mengatakan kalau Saat mens itu dilarang untuk berkeramas, Oh iya? memotong kuku gitu. Karena saya kadang kalau di kampung. kampung saya tidak dianjurkan untuk seperti itu, tapi saya oke. sering melarang karena gatal sekali. melanggar dari aturan Aturan itu entah itu aturan masyarakat atau aturan agama, Iya. saya kurang tahu. Tapi secara tinjauan medis ini Mbak Asma, saya berbicara masalah Iya, tinjauan medis ya, saja medis ya. Ini sebenarnya seperti apa nih? Apakah harus keramas sebenarnya? Atau justru malah jangan keramas deh, nanti kalau ini basah nanti berpengaruh nih pada ini gitu. Enggak sih, enggak. Jadi gini, saat menstruasi itu kan kita dianjurkan untuk mengganti pembalut setiap 4 jam sekali. Jadi 4 jam ganti, 4 jam ganti. Kalau misalnya lebih dari itu kita akan merasa risih ya, masih gatal dan lain sebagainya. Itu nggak bagus sih, untuk dari kita tuh nggak bagus. Kalau kita nggak potong kuku nih selama mens, bayangkan aja kalau misalnya mens kita selama 2 minggu nggak potong kuku, kira-kira segimana panjang kuku kita. Dan itu kita akan pakai tangan kita untuk cebok guys. Ya untuk membersihkan gitu kan. Bisa dibayangkan nggak sih kuku kita yang panjang itu akan menyentuh
segala hal-hal yang Iya, bakteri kuman itu akan nempel di sini. Kita akan cebok pakai tangan ini, kita bakal membersihkan daerah kita pakai tangan ini, dan bisa kebayang dong, itu akan bisa melukai daerah kita. oh iya betul. Dan itu akan sangat berbahaya, bakteri kumannya akan, kita lagi menstruasi, dan kita lagi keluar, kita melukai daerah yang sensitif seperti itu. Itu aku nggak bisa bayangin sih yang kayak gitu. Dan nggak ada pantangan sih selama menstruasi dalam kesehatan, kayaknya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak ada. Yang pastinya harus kebersihan tuh tetap dijaga. Kebersihan tetap harus dijaga ya. Kalau mungkin kita bakal tetap memperhatikan dari sisi agama budaya, kalau motong dirapiin, disimpan gitu maksudnya. Disimpan. Rambutnya juga, kebayang nggak sih kamu kalau misalnya 2 minggu nggak keramas? Aduh, gimana ya? Saya 3 hari pun nggak bisa tidur. 3 hari pun nggak keramas sudah kayak mulai kerasa gatel-gatel dan lain sebagainya. Kebayang kalau 2 minggu guys, itu mungkin rambut kita udah kayak apa, berminyak dan nggak karuan. Jadi bisa kebayangkan, nggak ada pantangan sebenarnya. Kalaupun mau memperhatikan agama ya udah, habis sisir dirapiin, nanti pas sudah mandi bersih ya dibuang sekalian. Tapi memang pertanyaan tadi tidak menyinggung apa-apa ya. Iya, karena kita memang nggak ada menyinggung apapun. karena Mohon maaf kita ya. mungkin merasakan nih, saya juga Basma juga merasakan Aku juga mungkin merasakan jadi ya. mungkin saya bertanya dari sisi medis seperti apa dan yang lain-lainnya, tapi Iya. tergantung kepercayaan masing-masing sih sebenarnya ya Mbak Asma ya. Kita tidak bisa menjustifikasi bahwa semua begitu. harus seperti itu, Iya. semua harus, mungkin setiap daerah dan setiap golongan mempunyai adat istiadat masing-masing Iya. untuk dalam hal ini ya. Iya, tapi menurutku sih Mbak Ulfa, aku tambahin sedikit ya, kalau menurutku sih nggak ada pantangan ya selama menstruasi untuk nggak kayak nggak keramas, nggak potong kuku. Aduh jangan banget deh gitu. Kebayang banget kebersihan kita nggak bakal bisa terjaga kalau dalam kondisi yang seperti itu. Itu sih. Ada lagi Mbak Asma nih. Hmm. Mengenai warna-warna dalam darah ya. Kan saya kemarin sempat membaca artikel nih Mbak Asma, ada beberapa tipe-tipe darah yang bisa melihat bahwa keadaan kondisi kesehatan kita itu berdasarkan warna yang keluar ketika kita haid. Merah menandakan A, ini menandakan ini, hitam menandakan kesehatan kita bahwa seperti ini. Nah, sebenarnya itu seperti apa Mbak Asma mengkategorikan warna-warna darah dari menstruasi ini untuk melihat kondisi kesehatan kita sekarang masih sehat atau tidak, atau seperti apa, atau memang tidak ada pengaruhnya, atau memang seperti apa? Kalau Rana misalnya melihat warna darah sih ya, itu bisa kita cek di laboratorium ya. Lebih detailnya kita cek laboratorium. Tapi kalau misalnya ada gumpalan yang segar, yang misalnya darah segar dan darah yang kayak pengelupasan kan berbeda tuh. Ada kayak pergumpalan itu beda sama darah segar yang kayak habis terluka. Nah itu beda. Nah itu kita bisa lihat sih kalau misalnya dalam jangka waktu seminggu darah kita tetap segar terus. Nah itu kita perlu curiga sih. Tapi kalau misalnya kayak puncaknya ke 3 hari itu kan biasanya tuh banyak banget tuh. Nah itu nggak apa-apa. Kalau misalnya pas ketiganya banyak banget sampai 4 kali ganti kepala tuh nggak apa-apa. Tapi kalau sepanjang seminggu itu kayak nggak berhenti tuh harus dicek sih. Berarti masa darah itu lancar itu sampai 3 hari ya Mbak Asma? Iya, setelah 3 sampai 4 hari. Setelah itu udah kayak penghabisan gitu nggak sih? Kayak flag udah mulai hitam, udah mulai habis kayak gitu. Justru malah itu yang normal ya Mbak Asma ya? Saya Saya pikirnya kalau darah yang warnanya coklat itu kayak secara kok nggak bagus gitu ya? Saya pikir seperti itu. Itu udah mulai penghabisan. Justru kalau yang 1 minggu yang seger gitu, terus itu yang begitu. Itu kayak nggak harus dipertanyakan kenapa bisa seger sepanjang waktu itu. Benar-benar. Wah itu saya ilmu baru ya Mbak Asma ya, karena selama ini memang ya saya setiap minggu selesai, tapi kan kadang wah warnanya kok coklat ya, ini gimana? Coklat kadang tuh hitam. udah hitam ya. Itu kayak udah penghabisan sih. Penghabisan. Udah mulai kayak wajar habis gitu. Saudara-saudara itu wajar. Oke. Iya, jangan kalau misalnya kayak wah kenapa hitam gitu. Itu udah kayak mau penghabisan. Udah mau habis darah mensnya. Memang permasalahan-permasalahan tentang mens ini sangat kompleks ya. Iya, kompleks banget sih, dan kita perlu kayak belajar lebih detail sih biar nggak stres juga. Itu kan kayak nambah stres. Kenapa sih ada perubahan apa ini? Dan justru kalau salah menyikapi menstruasi ini akan berakibat fatal nggak sih Mbak Asma sama rahim kita nanti ke depannya atau apa? Bisa
Jadi kalau misalnya kita pas saat mens nih kebersihannya nggak dijaga, itu bisa infeksi. Oh, infeksi. Iya, kalau misalnya kita kalau mens nggak ganti pembalut seharian, itu bakteri-bakterinya bisa masuk dalam vagina kita, ke rahim kita, dan itu bisa kayak membuat masalah-masalah kayak kanker, bisa hal yang lain kayak gitu. Jadi harus memang diperhatikan banget sih. Harus diperhatikan memang teman-teman. Jadi Iya. rajin-rajinlah menjaga kesehatan dan juga pola hidup sehat. Iya pastinya. Oke, pola hidup sehat. Kebersihan, higien, dan hidup sehat itu yang paling penting sih bagi kita perempuan, karena kan kita bakal melahirkan generasi selanjutnya nih. Iya, gitu. betul. Jadi harus mempersiapkan diri juga, terutama nih kayak suplemen pada saat menstruasi, mengkonsumsi tablet tambah darah dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita bakal bahas topik yang berikutnya ya, kayak tablet tambah darah, makanan-makanan apa sih yang baik untuk dikonsumsi saat menstruasi, itu juga penting banget sih kita tahu. Wow, luar biasa ini. Sepertinya dikasih sebuah clue Mbak Asma bahwa kita akan Untuk membuat topik- konten lagi Topik selanjutnya nih apa mengenai, gitu ya? pola hidup sehat dan suplemen selama masa menstruasi. Iya. Oke. Apalagi nih Mbak Ulfa, aku kayak pengen ngasih tahu juga untuk para remaja-remaja yang udah pertama kali mens nih. Aku kan mensnya pas kelas 2 SMP. Nah, dari sejak usia itu tuh harus mempersiapkan diri, atau enggak sebelum itu. Sebelum dari kita mulai masuk ke masa remaja itu harus mempersiapkan diri, kayak konsumsi tablet-tablet dari kita seperti apa, terus suplemen-suplemen apa yang baik untuk kita konsumsi. Jangan sampai kita udah mungkin pernah dengar kata-kata kayak kekurangan energi kronik. Belum. Nah, itu juga Rasa berbahaya banget sih untuk kosong banget ini otak. iya, jadi itu bahaya banget sih untuk kita perempuan-perempuan, calon ibu ke depannya. Ketika kita kek, itu akan berdampak kepada anak-anak kita nanti. Wow. Saya bahkan Serem banget ya? belum pernah Mendengar. Iya, jadi ada kek ya. Nanti kita bakal bahas kek, nutrisi dan pola hidup yang bagaimana, terus porsi tubuh kita yang ideal seperti apa, itu kayak kita belum bahas sih. Berarti dilihat juga dari tubuh kita berat badannya Iya, seberapa, bener, tinggi badan bener, seberapa, bener. butuh nutrisinya sekian Iya. untuk itu ya. Kurus nggak kurus banget, gemuk nggak gemuk banget, karena kurus itu juga akan berdampak, ada dampaknya. Gemuk juga akan berdampak. Jadi harus yang porsi ideal tuh yang paling memang paling oke. Nah, itu porsi ideal itu yang harus kita tahu dari Mas Ma nanti ya untuk konten-konten selanjutnya. Tapi sebelumnya kalau ada teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan nanti di konten selanjutnya bisa Kirim ya di kirim di komentar. Ya. Nanti akan kita tanyakan langsung pada Mbak Asma untuk konten selanjutnya. Tapi sebelumnya nih Mbak Asma, terima kasih banget ya Mbak Asma. Aduh, ya ampun, aku Ya ampun. merasa masih kurang banget sih untuk kayak menyampaikan Sharing ya. sesuatu. Tapi ya apa yang aku tahu sedikit ya udah aku sharing ke teman-teman. Iya, ini memang penting banget sih sebenarnya untuk kita sama-sama saling berbagi pengalaman kita, ilmu kita pada teman-teman. Karena sekecil apapun ilmu yang kita punya, itu akan sangat bermanfaat untuk lingkungan, bermanfaat untuk masyarakat semua ya. Saya juga sama Morban makasih juga udah ngundang aku di sini. Aku merasa bukan siapa-siapa gitu. Ya, gimana ya? Kita harus sama-sama saling belajar dari setiap orang dan setiap teman yang kita punya. Pasti mereka mempunyai kelebihan masing-masing. Iya. Terlepas dari kelemahan yang mereka punya, pasti ada. Saya pun juga pasti punya kelemahan, tapi kan setiap individu pasti punya kelebihan juga ya. Nah, kita harus sama-sama untuk menampung semua kelebihan-kelebihan dari teman-teman kita ini untuk sama-sama kita berkembang dan maju. Benar sekali. Benar sekali Molva, dan semua kita tetap bisa sharing ya sama teman-teman semua di luar sana. Ya, kayaknya sampai gini aja nih Mbak Asma Iya, konten tutup YouTube ya. kita yang pertama. Tapi jangan takut, jangan lupa akan ada konten-konten selanjutnya. Jadi tunggu konten selanjutnya kita di Bukan Bincang Biasa. Masih bersama Ulfa. Bye-bye. Bye. Thank you.